Halo semuanya, salam kenal. Saya Fadel. Saya dari salah satu. Saya dari Cuan Banyak. Eh, Kali ini di Cuan Banyak ini jadi kayak komunitas untuk diskusi saham ya. Isinya isinya ya kita sering ngasih market insight, terus berita-berita, kasih anak suka sering ngasih analisa juga. Terus ada diskusi tanya jawab. Pokoknya intinya edukasi tentang saham. Nah, eh karena IHSG lagi merah gini kan, banyak rekan-rekan yang teman-teman tuh di grup itu bilang, wah portok kebakaran, pada panik gitu kan. Nah, akhirnya eh saya ada ide untuk munculin segmen bedah saham. Nah, bedah saham ini kita sama-sama belajar itu kenapa sih si saham ini masih bisa naik gitu, masih bisa naik lumayan banyak padahal IHSG-nya lagi merah gitu. Nah, di bedah saham ini di request kali ini ada kurang lebih ada lima emiten yang di request. Nah, karena tadinya saya kira kan akan banyak kan, saya kira akan banyak yang ngevote, yang ngelis, ternyata cuma sedikit. Ya udah, jadi nggak usah di vote, langsung aja kita bahas. Yang pertama saham Bufa. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan. Pertama saham Bufa. Oke. Bufa kita lihat di sini ya. Oh ya lupa, sorry. Kemarin itu ini sebenarnya ini recording kedua. Eh, Kemarin saya udah record, udah lumayan lama, 18 menitan, tapi ternyata file audionya error, jadi nggak muncul suaranya. Jadi ini saya record ulang. Nah, uh, pada saat itu ini berarti tanggal 22. Ini kan sekarang tanggal 23, saya recordnya kemarin di tanggal 22. Pembahasannya saham-saham yang naik di tanggal 21. 22 ya. Sekarang Kamis, kemarin Rabu ya, tanggal 21. Di hari Selasanya. Saya bikinnya tanggal 22. Oke. Langsung ya. Kita balik lagi ke sahamnya, langsung ke Bufa. Oke. Bentar, kita cek dulu composite minus 0,7%. Sebelum Bufa kita cek dulu di composite. IHSG tanggal 21 itu minus 0,75%. Minus cukup dalam ya ini ya, minus 0,75%. Nah, tapi kita lihat tadi saham Bufa itu tanggal 21 dia malah naik, kalau nggak salah itu sekitar 5%-an. Tanggal 21 dia naik sampai 5%. Ini closing sampai 5%, padahal dia tertinggi dari open ya ini. Dari open sampai tertinggi itu dia naik sampai 13%. Nah, kenapa bisa suatu saham itu naik tinggi padahal IHSG-nya lagi merah? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sahamnya, kita harus sama-sama satu paham dulu nih. IHSG merah bukan berarti emitennya juga ikut merah. Karena apa? IHSG itu indeks. Indeks itu gabungan lah sederhananya. Gabungan dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek, mayoritas itu merah. Ketika IHSG merah, mayoritas saham yang ada di Bursa Efek itu merah. Ketika IHSG hijau, itu mayoritas saham yang ada di IHSG itu hijau. Jadi walaupun IHSG merah, kita masih bisa mendapatkan cuan dari saham-saham yang masih punya potensi. Nah, saham-saham yang punya potensi kayak gimana dan kenapa alasannya si saham itu bisa melawan arus IHSG merah? Nah, kita coba bahas di segmen bedah saham. Pertama ini saham Bufa ya.
Saham Bufa ini kalau kita lihat, pertama kita lihat dari trennya ya. Kalau dilihat dari trennya ini masih uptrend, dan setelah itu coba kita lihat ininya ya. Mulai uptrend itu dari bulan Maret. Bulan Maret udah mulai uptrend. Dari setelah lama sideways dari bulan Januari sampai Maret sideways. Oh, ternyata cukup lama dari September sideways. Ini bisa dibilang ini sideways nih. Nah, di bulan Maret itu udah mulai dia bikin uptrend. Nah, taunya dari mana? Ini volumenya tinggi, terus harganya udah break dari sideways-nya. Ini berusaha break tapi balik lagi, berusaha break balik lagi. Nah, ini dilihat dari volumenya cukup tinggi daripada sebelumnya. Dari rata-ratanya itu cukup tinggi. Nah, ini setelah dia arah ini sampai arah sini harusnya kayaknya ya. Besoknya dia turun 3%, 1,5%, 3%. Tapi penurunannya bisa dilihat dengan volume yang cukup rendah dibandingkan ketika dia naik tinggi. Tandanya apa? Tandanya kalau misalkan harganya turun tapi volumenya rendah, itu turun bohongan. Jadi koreksi wajar lah, taking profit. Retail yang punya duit kecil itu taking profit sedikit gitu, tapi bandarnya masih marking up, masih mau bikin uptrend. Nah, kita dibuktikan lagi nih, setelah turun volumenya break, dia langsung naik lagi 18. Besoknya dibikin merah lagi, tapi dengan tanpa volume. Nah, ketika ada volume yang tinggi, dia bikin lagi. Nah, ini juga kemarin saya jelaskan di video yang gagal yang suaranya hilang. Saya bilang nih kayaknya besoknya kan tanggal 21 ya. Nah, besoknya berarti kemarin bakal dikasih merah dulu, tapi dengan volume yang rendah. Nah, bener aja ternyata tanggal 22 ini dikasih merah sampai minus 3,6%, hampir 4%. Padahal pas closing dia pas opening sempat hijau, sempat naik 2%, 3%-an. Tapi closing dibanting sampai min 3,6. Kalau misalkan ngambilnya pucuk sampai closing udah minus 5% ini. Nah, tapi dengan tanpa volume, perlu lihat ya, tanpa volume. Terus MACD-nya juga masih bagus, stokastiknya udah overbought. Ini masih ada masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan lagi, kecuali kalau misalkan perlu diwaspadai ketika harga penurunan harga diikuti dengan volume yang cukup besar. Coba kita ambil contoh ya, kita cari yang agak besar. Nah, ini. Nah, ini contohnya ya. Ini kenaikannya, volumenya lebih tinggi daripada rata-rata. Tapi di tanggal 17. Tapi tanggal 18-nya turun, walaupun turunnya sedikit, tapi volumenya di atas rata-rata. Nah, ini kalau kayak gini udah harus buru cepat-cepat exit. Soalnya kenapa? Nah, besok-besoknya makin turun. Jadi gitu. Nih, penurunan diiringi dengan volume yang cukup tinggi, selanjutnya kemungkinan besar itu bakal turun terus. Kenapa dibilang kemungkinan besar ya? Karena mungkin saja ketika hari tanggal 21-nya ini volumenya cukup besar dengan penurunan cukup besar, tanggal 22-nya itu terjadi kenaikan dengan volume yang lebih besar daripada tanggal 21-nya.
kalau misalkan tidak ada kejadian seperti itu, maka biasanya akan terjadi penurunan terus-menerus, downtrend. Oke. Jadi kesimpulannya di saham BUFA ini masih strong uptrend, penurunannya penurunan nggak normal karena tanpa volume. Nah, masih bisa spekulasi beli, masih ada masih boleh untuk masuk. Oh ya, ini pembahasan sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Pembahasan ini bukan untuk rekomendasi atau perintah jual atau beli, tapi untuk saling sharing aja. Oke, lanjut ke saham selanjutnya itu agro. Agro kita cek. Agro tanggal 21. Ini merah ya, ini enggak memenuhi kriteria saham yang dibedah saham ya. Nah, tapi karena ini ada pola double top, maka baru menarik, masih ada target penurunan sampai di area kisaran 850, 845, 850. Kalau misalkan udah di area ini baru menarik untuk dikoleksi. Oke, lanjut ke saham selanjutnya karena saham agro tidak memenuhi syarat. Saham food. Oke, kita cek saham food. Sentra Food Indonesia. Nah, ini ada pola mirip cup and handle dan juga kenaikannya diikuti dengan volume yang cukup tinggi. Nah, cuman dia tanggal 21 itu naik 4%, 4,5%. Nah, karena kan target dengan pola KPN handle, target kenaikannya ada di sini di kisaran 128. Nah, karena sudah terpenuhi dan ini lebih bonus lah istilahnya ya, bonus. Tapi dilihat ya, bonusnya volumenya dengan volume yang kecil, bukan dengan volume yang cukup besar. Makanya kalau kayak gini itu sell on strength, lebih baik keluar. Atau kalau misalkan masih yakin dengan feeling atau dengan ilmu-ilmu yang lain, ya silahkan. Tapi lebih aman pasang trailing stop atau jual, atau bisa juga disiasati dengan jual setengah di, misalkan di sini kayaknya masih bisa deh, ya udah jual setengah di sini. Kalau misalkan masih bisa naik, ya berarti kita lebih cuan. Tapi kalau misalkan turun lagi, pasang trailing stop di sini. Jadi ketika ini harga di 128 terlewati crossing 128 crossing down, itu nanti si saham yang kita punya otomatis masuk ke order jual dengan trailing stop di fitur sekuritas masing-masing. Nah, ini karena kenaikannya tanpa volume, besoknya malah diturunin. Tapi kita cek ya, ini penurunannya tanpa volume juga ini. Nah, kemungkinan hari ini bisa ditaikin lagi atau bisa dibawa turun sampai ke 113 lagi ke neckline-nya. Nah, kalau misalkan mau masuk di saham ini, siasatnya masuk cicil dulu di sini, nanti baru masuk lagi agak banyakan di area kisaran 112. Tapi dengan catatan kalau penurunannya masih dengan volume yang rendah, karena demand-nya, supply-nya banyak tapi demand-nya nggak ada. Ini kan volume kan area demand-nya. Nah, jadi penurunannya tanpa volume itu buy on weakness namanya. Jadi kalau ini masih ada kemungkinan penurun ke sini, kalau misalkan mau coba masuk dicicil,
masih ada kemungkinan naik lagi. Oke, lanjut ke saham selanjutnya. Saham selanjutnya Mari. Cek Mari. Mahaka Radio. Mari tanggal 21 itu naik 0,63, kecil ya. Nah, jadi di bedah saham, di segmen bedah saham itu fokus untuk ngebahas saham-saham yang kenaikannya cukup tinggi ketika IHSG merah. Nah, kalau misalkan sebenarnya cuma naik segini, ini nggak masuk kriteria. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dikit aja. Ini juga strong uptrend. Nah, strong uptrend, cuman karena udah telat belinya udah lumayan telat, resikonya jadi lebih besar. Kalau saya pribadi menghindari saham-saham yang resikonya lebih besar. Kalaupun masih mau coba masuk, harus siap dana untuk averaging down ketika dia turun. Dan ini lagi udah bikin support baru di area 272 sampai 278. Ini supportnya di sini. Jadi kalau misalkan penurunan, retestnya kemungkinan di sini. Kalau ini jebol bakal turun lagi ke bawah dan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat weekly-nya, dia udah tembus all time high ya. Dia udah tembus all time high. Nah, kayak gini nih bahaya nih. Enaknya itu kita punya dari bawah sini. Dari bawah sini karena masih harga bawah. Resikonya lebih rendah kalau misalkan dari harga bawah. Kalau udah dari harga bawah kita punya dari harga bawah sampai all time high, ya udah itu tinggal pasang trailing stop. Ketika dia turun, ya udah gitu. Nah, kita masih cuan lumayan banyak. Dan kalau misalkan dilihat dari grafik monthly, dari bulanan, ini masih cukup oke untuk dibeli, cuman nggak untuk jangka panjang kayaknya ya. Ini saya coba kita lihat finance-nya ya. Quarterly, belum di 3, di 4. Nah, ini kuartal 4-nya aja masih belum keluar nih. Income statement, net income minus 2,3 miliar ya. Minus 2,3 miliar. Ini perusahaan nggak sehat nih kalau udah minus gini. Total ya, utangnya gede. 100 M, 106 M, kuartal 3 doang. Annual ya, coba kita lihat annual. Net income 34 M. Cukup oke kalau tahun 2019-nya ya. Cuman tahun 2020-nya belum keluar. Ya. Kalau tahun 2020-nya dari Q1-nya aja rugi terus. Itu rugi gede lagi. Hindari ya. Udah tinggi juga harganya. Oke, lanjut ke saham DMMX. Saham DMMX. Saham DMMX ini udah analisa lama di grup. Nah, ini dari tanggal berapa? Tanggal 1 April
dari awal bulan ini. Target kenaikan udah terpenuhi, sekarang udah tinggal floating profit, tinggal profitnya aja yang dicuanin. Nah yang saya bilang ya, jadi teman-teman tuh mentang-mentang IHSG-nya lagi gak jelas, lagi merah, bukan berarti saham-sahamnya juga pada jelek semua. Nah masih banyak saham yang punya potensial kok. Ini contohnya DMMX dengan pattern chart pattern cup and handle, dia bisa dapat kenaikan di sampai 35%. Bahkan kalau sampai sekarang itu udah 40%. Udah 40%. Dan ini lagi bikin di area 550 sampai 560 ini sampai 570 lagi bikin support area. Nah, kalau misalkan mau coba, nah ini lihat ya. Penurunan volumenya tanggal 21 ini cuma 0,86 nih. Sebenarnya enggak termasuk kriteria saham untuk segmen udah saham ya. Cuman enggak apa-apa. Nah, dibahas aja. Nah, dilihat ya. Ini breaknya dengan volume yang cukup tinggi, tapi belum ada volume yang penurunan dengan volume yang cukup besar. Berarti ini masih proses margin up atau bisa dibilang akumulasi. Bukan akumulasi, sorry. Ini udah lagi naikin barangnya biar nanti yang punya barang dari harga bawah bisa jual lumayan tinggi. Coba kalau kita lihat dari bulanan, apakah ada resist? Udah all time high juga. Nah kalau misalkan udah all time high, mending dihindari karena sudah bahaya. Oke, dari 5 saham udah dibahas semua. Sebelum closing, coba saya ingin bahas view tentang IHSG ya. IHSG Composite. Ya IHSG sebenarnya udah patah tren, sekarang ini udah posisi downtrend. Kita lihat ya, ini posisi di saya udah bikin view dari sini nih. Hidden ya. Enggak, masih bisa enggak. Nah, jadi ini penentuan nih tanggal 18. Saya udah kasih tahu juga di grup pembahasannya. Penentuan kan, dengan naiknya volume kemarin diikuti akumulasi emiten big cap, semoga bisa break to North Star. Untuk kalau ini break nih, ini udah bullish lagi. Tapi ternyata nggak cukup gitu. Patah asymmetrical triangle-nya, last defense 6000. Kalau kita mantul lagi ini ada lagi nih. Waktu itu masih belum lama, pas lagi saya update tanggal 25 ini ada berita yang bunuh diri gara-gara saham. Karena teman-teman ya, kalau misalkan mau investasi, perbanyak dulu literasi, jangan sampai depresi, terus akhirnya stres, kebanyakan naruh dan lain-lain, akhirnya merugikan diri sendiri gitu. Nah, ternyata setelah ini dia turun sampai ke 5.800. Nah, saat ini lagi di golden area di Fibonacci 618. Lagi berusaha bertahan di sini nih. Udah hampir 3 kali berhasil bertahan dengan volume yang cukup rendah. IHSG lagi lagi buy on weakness. Dan saya perhatikan beberapa saham itu lagi di fase bottoming, lagi fase di bawah dan udah cukup banyak diakumulasi. Tinggal tunggu nih ada katalis yang positif
Nah mudah-mudahan ISG sesuai analisa banyak master-master ya, banyak guru-guru saya, mudah-mudahan bener nih 7.000 tahun ini, ISG ke 7.000 tahun ini. Nah, kalau teman-teman bisa bertahan di market yang lagi kayak gini, nanti ketika market lagi bullish lagi, harusnya bisa lebih cuan daripada teman-teman yang lain. Nah makanya sekarang jangan putus asa, tetap semangat, belajar terus. Ini ISG juga masih bagus. Kemarin sempat bagus ini di sini break, tapi ternyata terhalang di MA 20, turun lagi. Nah, ini udah mulai banyak juga yang analisa DX Composite Index. Kita lihat iya kan, level breakouting trend. Oh, tapi kalau menurut saya nggak mungkin sampai ke 5.000 lagi, kecuali ada apa namanya yang cukup besar gitu. Nah kalau kita bentar yang one week aja deh. Nah ini sebenarnya masih, kalau misalkan kita lihat dari major trend ya, ini masih uptrend sebenarnya dari Maret. Nah ini asal lower trendnya ini jangan sampai jebol aja. Kalau ini jebol, nah baru jelek. Berarti terakhir pertahanan itu ya di sekitar 5.900-an. Jadi masih positif lah ISG ya, masih positif. Ini MA 60 kalau nggak salah ya. Iya MA 60 masih di atas MA 60, masih strong uptrend untuk jangka panjang. Nah cuman kalau untuk jangka pendek memang sering bikin jantungan. Nah oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan segmen bedah saham ini bermanfaat, dan kalau misalkan punya banyak usulan, banyak kritik, atau atau mungkin diadain lagi bedah saham bukan hanya untuk ketika ISG merah aja, tapi tiap hari atau tiap minggu mungkin. Kalau misalkan banyak yang suka, silakan komen. Dan kalau mau request chart juga boleh, request analisa juga boleh, tinggalin emitennya apa yang mau di request. Nanti kalau misalkan banyak yang mau dan banyak yang minat, saya coba buatkan. Dan tetap semangat ya teman-teman. See you, sampai jumpa di segmen berikutnya.